Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kasih Tuhan selalu menjadi bahagian kita. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 13 Agustus 2022 dengan judul Hanya Allah yang dapat mengampuni. Ayatnya di dalam Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jangan melihat kepada manusia atau menggantungkan harapanmu kepada mereka. Jangan merasa bahwa mereka sempurna, tetapi pandanglah terus kepada Yesus Kristus. Jangan katakan apapun yang akan mencela iman kita. Akui dosa rahasiamu sendirian di hadapan Tuhanmu. Akui hatimu yang sering berkelana kepadanya. Dia yang mengetahui bagaimana menangani masalahmu. Jika engkau telah berbuat salah kepada saudaramu, akui dosamu kepadanya dan tunjukkan buah yang sesuai dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Kemudian minta berkat-Nya. Datanglah kepada Tuhan apa adanya dan biarkan Dia menyembuhkan semua kelemahanmu. Sampaikan masalahmu ke tahta kasih karunia Allah. Biarlah pekerjaan itu selesai dengan baik. Bersikaplah tulus dalam berurusan dengan Tuhan dan jiwamu. Jika engkau datang kepadanya dengan hati yang benar-benar menyesal, Dia akan memberi kepadamu kemenangan. Kemudian engkau dapat memberikan kesaksian yang manis tentang kedermawanan, memperlihatkan ujian kepada Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dia tidak akan salah memahami atau salah menilaimu. Sesama manusia tidak dapat membebaskan engkau dari dosa atau membersihkan engkau dari kejahatan. Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberi kedamaian. Dia mencintai engkau dan memberikan dirinya untukmu. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh kelemahan kita. Dosa apakah yang terlalu besar baginya untuk diampuni? Jiwa manakah yang terlalu gelap dan tertekan oleh dosa yang tidak dapat diselamatkannya? Dia murah hati dan tidak mencari jasa baik di dalam diri kita, tetapi kebaikannya yang tak terbatas menyembuhkan kemurtadan kita dan mengasihi kita dengan bebasnya. Sementara kita masih orang berdosa besar, Dia lambat marah dan sangat baik hati. Akui dosa-dosamu kepada Tuhan. Dia yang bisa mengampuninya dan kesalahanmu terhadap satu sama lain. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan, tentunya inilah yang kita nantikan atau jawaban yang pasti dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita supaya dapat diampuni. Dan hanya satu caranya, dan yang dapat mengampuni kita adalah hanya Allah saja melalui Yesus Kristus yang sudah mati berkorban menebus dosa kita. Dan bila mana kita menerimanya, maka itu adalah karunia yang gratis yang Tuhan berikan bagi kita. Semua dapat menerimanya dengan tentu persyaratannya kita mau berserah diri untuk diubahkan. Saudaraku, inilah yang menjadi tantangan, yaitu bagaimana pada saat kita menyadari kita sudah berada dalam kesalahan dan kekeliruan, baik kepada sesama atau kepada Tuhan, maka kita harus mengakuinya serta memohon ampun kepadanya. Demikian juga kepada sesama manusia, maka tentunya tidak cukup kita untuk mendiamkannya, namun harus adalah tindakan kita untuk mengakui kesalahan itu, sehingga kita akan terbebas. Dan bila mana kita berbalik untuk tidak mengulanginya, maka di sanalah pekerjaan Roh Kudus kita membiarkan untuk menuntun kita untuk disempurnakan. Saudaraku, semoga kita mengakui tidak ada yang berat untuk kita lakukan di dalam Tuhan, maka semuanya akan menjadi satu hal yang membahagiakan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang untuk memuliakan Engkau pada hari ini sebagai Allah pencipta yang sudah menjadikan langit dan bumi, terutama kami manusia, menjadi ciptaan yang mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Meskipun kami sudah ada di dalam keberdosaan kami, tetapi melalui rencana Tuhan untuk menyelamatkan kami dan membawa kembali ke Eden yang mula-mula. Ya Bapa, biarlah dalam proses ini
kami dapat menerimanya sehingga kami akan memperoleh pembaharuan iman seperti firman-Mu yang kami dapatkan dalam perenungan pada saat ini, supaya kami datang dengan penuh kerendahan hati dalam semua kelemahan-kelemahan, mengakuinya baik kepada Tuhan atas segala kesalahan, kekeliruan, demikian juga kepada sesama manusia dengan penuh kerendahan hati, supaya kami dapat memperoleh pengampunan. Bapa, terima kasih, biarlah hari ini kami berbahagia dan bersuka cita. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun berada, biarlah Tuhan akan hadir di dalam kehidupan rumah tangga kami ya Bapa, sehingga menjadi guru dan membawa damai dalam hidup kami. Dan biarlah kehidupan itu akan dipancarkan di dalam kehidupan gereja-Mu ya Bapa, sehingga umat-umat Tuhan dapat berkumpul bersama-sama dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkati umat-umat-Mu Tuhan bersama dengan pimpinan-pimpinan gereja dalam menentukan dan mengaturkan akan pelayanan, sehingga menyampaikan pekabaran Injil ini banyak jiwa yang akan diselamatkan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di saat-saat dan masa-masa sulit ini. Memberkati pimpinan kami mulai dari presiden sampai ke bawahan ya Bapa, untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat, dan juga harapan kami tetap dapat memiliki kebebasan untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari yang Engkau tentukan. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah harapan kami untuk semakin setia dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kami percaya tidak akan lama lagi. Mengampuni dosa kami Bapa, doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.